disabilitas netra nonton bola. Hmm. Kita tahu pada saat itu sedemikian pertandingan itu berakhir, terjadi kerusuhan, Iya, terjadi keramaian, kekacauan yang sedemikian rupa, betul. di mana tentunya Mas Rizal ada di situ. Iya, di dalam stadion situ. Nah ini sebentar, ini menjadi apa ya? Mohon maaf ini, Wah. kok masih ada? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Sobat Pertuni Jawa Timur semuanya. Ya, kembali lagi. Ini akan kita ngobrol-ngobrol di podcastnya Pertuni Jatim, Persatuan Tunanetra Jawa Timur. Nah, bersama saya, Dani Heru, beberapa saat ke depan ya, akan saya temani dan juga ada dua narasumber, dua sahabat kita yang akan ngobrol bareng di sini. Ngobrolin apa? Nah, sebentar lagi. Tapi yang pasti wajib ini untuk memperkenalkan diri masing-masing. Wah, ini ada kebetulan dua sahabat ini bergabung juga di Pertuni. Wah, sama-sama pengurus juga. Yang satunya di provinsi, satunya di kota. Nah, kita akan ngobrol sebentar, perkenalan sebentar. Kita akan mulai dari sebelah kanan saya. Nah, siapakah Garangan? Siapakah Gerangan? Oh iya. Nah, silakan memperkenalkan Iya. diri. Baik, terima kasih. Selamat hari ini Sobat Pertuni Jawa Timur. Oke, saya Rizal Kurniawan di Pertuni Jawa Timur sebagai Ketua Biro Humas dan Publikasi. Jadi ya ini tugasnya ayo kayak konten guys ngono guys. Jadi kalau ini ada followersnya Di Instagram IG gitu ya. Pertuni Jatim, nah itu yang tanggung jawab foto, video, reels, segala macam feed, story. Nah, kalau ada sesuatunya inilah Aduh, orangnya, aduh, dalangnya. tersangka ya, Mas Rizal ini ya. aduh. Nah, juga yang video-video kita juga yang di YouTube, source dan sebagainya. Iya. Nah, ada Rizal sebagai penanggung jawabnya. Nah, selain humas di Pertuni Jatim, Rizal, Siap. apakah kegiatan atau aktivitasnya sehari-hari? Iya. Apa sehari-hari ngonten terus Yo, ngono? Kak. Enggak juga Enggak ya. sih. Ya, jadi untuk meningkatkan skill saya juga gabung di ya komunitas online sih, memang kerjanya online. Kayak kerelawanan gitu di bidang literasi gitu. Di bidang literasi kita kayak ya sebenarnya sama kayak gini nih, podcast ngobrolin buku, cuman biasanya aku sebagai asisten MC atau host biasanya nanti. Gitu sih. Terus juga kerja part time di SLB Muhammadiyah Jombang sebagai guru ekstrakurikuler musik dan TIK. Gitu ya. Ya. Wah, ini Pak Guru. Iya. Kayak gini gitu. Pak Guru Seneng neng konten Pak Guru yo. tapi belum punya Bu Guru. Aduh, iso es. Oke. Ya. Setelah dari perkenalan singkat dengan Rizal, nah kita akan beralih ke sebelah kiri saya. Nah, ini ada sosok itu penampakan. Siapakah Anda? Silakan diperkenalkan. Terima kasih Mas Dani. Sama-sama. Iya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, Sobat Pertuni Jatim. Saya Pranaka Renza. Saya di Pertuni Kota Surabaya sebagai humas. Oh, Mas juga. Ya. Mas. Mas. Ya, karena laki-laki ya. Iya. Makanya Mas semua ini. Iya. Jadi kalau ada konten-konten dari Pertuni Surabaya, nanti tanyanya ke Mas Prana. Betul. Gitu ya. Selain Humas di Pertuni Jatim. Pertuni Jatim lagi. Surabaya. Masih salah. Iya, Kota Surabaya. Ya, ini sekedar info Saudara, ini take yang kedua. Tetap salah. Iya. Silahkan Mas Prana. Iya, kegiatan yang lain. Di kehumasan di Pertuni Kota Surabaya, saya juga ngajar di SLB
Waru SLB Putra Harapan Pak sebagai guru juga ya. ya, Widih. sebagai pengajar ekskul untuk TIK dan musik. Sama. Sama persis ini ya. Iya. Sama Rizal ya. Iya betul. Terus kemudian saya juga sebagai koordinator divisi sekretariat di komunitas Mata Hati. Wih. Ya, begitu. Nah, ini ada 2 rekan kita yang akan ngobrolin apa sih? Nah, ini ngomong-ngomong ini kan bulan Oktober. Nah, yang mana salah satunya banyak ya hari-hari besar gitu, hari peringatan baik itu kesaktian Pancasila gitu ya. Ada kalau saya Sumpah tidak salah Pemuda. ada Sumpah Pemuda, ada hari TNI juga. Wah, Dari pokoknya- Tongpu juga Mas Dani. Oh iya, Tongkat Putih ya. Iya, itu tanggal 15. Dan juga ulang tahunnya Perturi Jawa Timur. Oh Nah, iya, itu jangan lupa ya. iya betul. Nah, Tanggal tapi 26. kali ini kita mau ngobrolin yang agak apa ya? Ya tetap ada hubungannya dengan teman-teman tunanetra karena ini adalah teman-teman disabilitas penglihatan ya juga suka yang namanya bidang olahraga. Ya toh? Nah, bidang olahraga bukan berarti hanya dinikmati oleh kawan-kawan yang bisa melihat atau yang Iya. yang tidak disabilitas, tapi teman-teman disabilitas penglihatan, disabilitas netra juga hobi menikmati sajian-sajian yang sifatnya ada hubungannya dengan sport. Misalnya sepak bola. Nah, tapi kan pasti ini beberapa teman-teman yang bisa melihat bingung, wah gimana? Teman-teman disabilitas netra itu bisa melihat sepak bola. Nah, karena kan tentu saja gimana caranya mengetahui atau apa bisa menikmati, apa bisa menyaksikan dengan utuh. Nah, karena ya kita tahu baik itu di televisi, di channel misalnya media sosial atau yang menayangkan. Nah, ini pasti pertandingan sepak bola itu lebih banyak visualnya, lebih banyak membutuhkan penglihatan. Nah, 2 sahabat kita ini hobi banget. Nah, kenapa kok tiba-tiba ngomongnya ke sono gitu kan? Ke sepak bola. Nah, karena kita kalau ingat tahun 2022 Iya, betul. yang lalu, 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu. Tanggal 1 Oktober tepatnya Hari Sabtu. hari Sabtu waktu itu ya. Iya. Wah, ingat betul Masih ya. ingat. Nah, Masih ingat. ada tragedi yang sangat-sangat memilukan. Yang sangat kalau boleh dikatakan ini tragedi yang sangat menyedihkan kita bagi dunia sepak bola Indonesia khususnya Iya. dan ya bangsa Indonesia pada umumnya secara umum ya karena memakan korban yang cukup banyak 100 hingga 200 orang karena ya datanya ada yang 145, ada yang katanya wah kalau 200 lebih ya gitu kan. Makanya itu. Monggo nanti itu bukan wilayah saya untuk memperdebatkan itu. Tapi intinya adalah bagaimana peristiwa ini menjadi catatan kelam di dunia olahraga khususnya sepak bola di Indonesia. Nah, ini juga kami turut mengucapkan duka cita dan makanya podcast ini kami tayangkan untuk memperingati hal tersebut yang tentu saja bagi sebagian besar kita itu adalah kenangan pahit, apalagi ya mohon maaf bagi keluarga-keluarga yang kehilangan. Betul. Itu suatu hal yang sangat pasti menusuk sekali dan ya ini sangat memorial sekali dan Betul. Nah, begitu juga dengan 2 sahabat yang hobi sepak bola ini. Nah, pertama-tama kami bersama-sama mengucapkan turut berduka cita ya kawan-kawan ya untuk Betul. yang kehilangan. Ya, betul. Nah, sekarang kita mau ngulik lagi nih. Gimana? Tunanetra nggak bisa lihat, ya toh, Yo. menikmati tontonan bola. Kita ke Mas Prana dulu. Itu gimana sih? Atau pertama kali kok bisa suka dengan sepak bola? Itu gimana, Mas Prana? Ya, dulu kok bisa
suka bola itu memang dari papa awalnya. Hmm. Papa waktu itu nonton bola itu saya ingat banget di 2020 di 2004 sorry di 2004 waktu itu memang papa seneng banget sama Persebaya kan gitu. Dan memang di sini eh zaman-zaman Ustaz Nawawi waktu itu. Oh iya. Iya, Hmm. Jackson pelatihnya loh. Saya ingat betul. Nah, waktu itu kenapa suka entah kenapa memang ini waktu saya kecil ya, loh kok bola kok Orang banyak. diperebutkan banyak orang Orang ya? banyak Iya, gitu ya. itu Berarti yang cuma Kayak apa? satu. Padahal kan Iya. Cuma tuku satu Makanya sebenarnya. ya, beli satu-satu kan iya, bisa ya. iya, Iya, makanya kan di pasti gol-golno orang-orang dhewe. Tahu isi be. itu. Tapi kenapa suka? Saya juga nggak tahu. Tapi ya itu Tiba-tiba. muncul gitu aja. Itu sih Mas Dan. Tiba-tiba muncul gitu Awalnya aja. gitu ya. Iya. Iya. Lalu begini, itu kan kalau papa bercerita gitu ya, asiknya nonton bola. Nah, ini kan Mas Prana kan secara penglihatan kan tidak bisa. Iya. Nah, oke, pertama kali pertandingan yang apa? Yang didengarkan atau yang disaksikan apa? Ingat nggak? Oke. Waktu itu yang disaksikan saya ingat betul itu final Liga Indonesia tahun 2004. Wah, bergengsi ya final Liga Iya, langsung Indonesia. ya. Iya. Langsung ya. Di tribun ini. Enggak, waktu itu masih di TV. Kalau mulai di tribun itu di 2005, sorry. 2005. Tahun 2005. Oke. setelahnya. Di TV, ngomong-ngomong TV nih teman-teman ya kan. Yang namanya TV itu kan ya tentu saja membutuhkan penglihatan. Gimana cara Mas Prana untuk mengetahui wah ini lagi seperti ini. Terus di lapangan ini ada apa? Hmm. Kan terus terang kita sebagai kasarnya kalau orang awam, orang umum, nah, misalnya kita pejamkan mata begini, kita hanya mendengar suara kan. Betul. Apa asiknya gitu loh, iya kan? Gimana? Betul. Jadi yang pertama itu pasti dideskripsikan waktu itu papa ya yang bersyukurnya papa mau deskripsikan mulai dari pemainnya sampai pemainnya ngiring bola itu dideskripsikan sama dia sampai pemainnya istilahnya apa ya kak bahasa Surabayanya itu ngocak-ngocak itu dideskripsikan juga sama papa waktu mau syuting ke gawang itu dideskripsikan dan waktu itu juga komentator itu sudah lumayan aksesibel apa gimana ya tuh? deskriptif waktu itu ya di TV ya waktu itu saya ingat betul waktu itu Antv Oh iya. itu lumayan deskriptif dan ternyata kalau punya usut beberapa komentator bola itu awalnya memang dari radio kalau saya cari info-infonya termasuk waktu itu yang mengomentari pertandingan Persebaya itu juga dari radio. Gitu ya. Tuh. Nah, kita ke Mas Rizal. Tadi kalau Mas Prana sudah karena ada papa atau ayahnya yang memang mengawali sehingga Mas Prana suka dengan sepak bola dan bahkan beliau bersedia untuk mendeskripsikan, untuk menceritakan apa sih yang terjadi di lapangan, yang di penglihatannya beliau gitu kan. Lah, ini kalau Mas Rizal gimana? Awalnya gimana? Saya itu berawal dari ISL 2008 gitu. Itu pertama-tama itu dari radio dulu waktu itu. Radio ya. Waktu itu radio. Oh apa sih kok cek rebuting? Wah masih dikirim Gustavo Lopez. Oh iya. Ya betul. Waduh, betul. terus apa sih kok seru gitu kan ya? Oh iki terus ya sama sih ada peran papa juga di situ. Oh iku bal-balan iku jenenge. Oh terus iki di musim di iku waktu iku Arema ambek Persema. Wah, ini kalau Mas Rizal dari mana ini? Malang. Malang. Iya. Wah, ini betul Wah, pas ini ya. aduh. Satunya Persebaya, Waduh. wah ini Arema Iya. ini. Tapi kita Wah, ini damai. Oh damai kok. Aman. Iya. Nah Wah, terus ini pas ini. terus asik ya gitu. Dengerin sepak bola di radio waktu itu gitu. Nah terus tanya kan terus ndelok ya apa ono ta sing gambar gitu waktu itu kan Television ya
Oh, waktu itu Iya masih low masih low vision vision, ya? Low vision itu artinya masih masih ya ada punya penglihatan sisa-sisa kawan-kawan. penglihatan Nah, gitu. jadi Terus tunanetra itu ada 2, mhm, ya ada totally blind atau, low vi tidak jadi penglihatannya memang tidak sama ada, sekali hilang. heeh Yang kedua adalah low vision, ya itu masih ada sisa penglihatan gitu ya bisa heeh. ya lanjut. Jadi itu akhirnya pingin lihat gitu loh videonya gitu kan. Terus akhirnya putarkan TV, ditayangkan kan. Ya sama waktu itu ANTV itu masih jadi apa ya, jadi media, penyiar sepak bola, siaran sepak bola, Mmm, gitu waktu itu. Oh ngono, tak delok apa sih cilik-cilik cek akeh ngono kan, background hijau waktu itu. Oh iku sukete iku warna ijo, makanya kan bilangnya rumput hijau. Itu lapangannya rumput hijau itu di stadion langsung gini 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 gitu kan. Nah, sehingga saya punya klub favorit. Meskipun mhm, saya waktu itu, aslinya Malang, tapi saya waktu itu pendukung setianya Persela loh, kan aneh kan. Soalnya wah suka warnanya, suka warna kostumnya waktu itu, biru langit wah ya itu gitu, masih ya Persela. ada sisa penglihatan gitu ya, jadi Ya awalnya jadi seperti itu gitu. terus sampai Mmm, akhirnya yang paling berkesan itu yang, juara itu, yang Arema Persebaya yang di final itu loh Mas, pernah Hmm, mungkin iya, 2010 ya kalau betul nggak betul salah. ya. Ada Moh Alamsyah, ada Dier Jangka, wow hafal semua ini dua-dua ini ya. ada siapa lagi waktu itu, Arif Suyono, ngono-ngono iku Iya iya keceng. iya, betul betul betul. Mhm. Nah itu, oh asik ya ternyata ya. Nah sejak saat itu terus akhirnya terus mengikuti gitu kan ya, sampai ada Gustavo Lopez, sampai ada, Coach Aji gitu ya, kayak gitu ya. Sampai sekarang masih mengikuti. Perbedaan waktu tadi itu kan low vision artinya Mhm, masih ada penggambaran, iya, ada pencitraan untuk visual, bisa lihat bisa langsung. lihat. Kemudian sekarang Mas Rizal sudah Sudah totally blind. totally blind Heeh, atau tunanetranya iya total, total. disabilitas Yes, netranya total. betul. Gimana sekarang? Kalau Nah tadi kan bisa lihat tuh, heeh, asik kan? asik. Ini gitu kan. Nah, kalau sekarang saya bener-bener mengandalkan komentator. Nah ya alhamdulillah untungnya deskriptif juga gitu loh. Favoritnya Bung Rensu. Oh iya, Iya, Rendra Bung Sujono. Rensu. Rendra Wah, Sujono Rensu itu itu Rendra Sujono ya, iya, sahabat Pertuni ya. sapaan akrabnya itu Rensu gitu kan. Iya. Itu bener-bener deskriptif sekali gitu. Ya ini masih dribble oleh, siapa, gitu terus se apa, pokoknya setiap gerak itu, mmm, ya alhamdulillah di-report, di-relay sama beliau Iya. gitu. nah, Jadi, oh ini terbantu gitu, oh ini lagi dribbling nih, wah offside nih, waduh tipis dengan mistar gawang, aduh sampai sedetail itu ya? iya, wih melenceng dari samping kiri gitu kan. Itu makanya kita tahu, oh gitu, sehingga Nah, bisa menikmati gitu ya. begitu. Mhm. Dengan apa, dengan berteriak-teriak juga dengan semangatnya itu Iya, ya, itu ya jadi lek kula wah worong-worong wis ngono iku biasane. Tapi kadang koncone yo, ya apa yo, gak enak ya Sen. Betul. Ngerti butuh nobar-nobar gitu. Biasanya asik itu dengan teman. Betul, asik gitu. Gitu. Sedap bareng. wah ngomong-ngomong nobar ya, seingat saya dulu pernah nobar tuh, Hmm. inget nggak? Di Di Surabaya. Oh iya iya. oh, Iya. iya 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 Pernah iya. nobar itu. Betul. Nah, Betul. waktu itu gimana, kesannya, dari Mas Prana dulu? Ya kalau saya sih tidak asing ya Mas Dani ya. Jadi Hmm, hmm. memang sudah beberapa kali nobar bahkan ke stadion juga iya. Mmm, Jadi oke Hmm, ke stadion. mantap ini. Oke. itu jadi ya memang ya begitu nobar itu memang seru seru. Cuman pasti Serunya ada bedanya. nah itu, gimana nobar dengan menikmati sendiri, nah kan, padahal kan sama-sama nonton TV tuh, dengerin TV tuh, gimana tuh? Iya kalau nobar itu kan biasanya ada aja ya obrolan-obrolan di sebelah Oke. kanan kiri. Wah ini nggak bagus ya sebenarnya ya harusnya diganti nih. Oh, Ada aja Oh pokoknya gitu ya, komentarnya iya. iya. Lho kok iki istilahnya. sih sing ditokno? Iya. Ngono biasane. Itu serunya itu di situ. Obrolan-obrolan yang menurut kita tuh receh tapi wah Jadi iya teman juga asik. ya iya Mhm. juga ya gitu gitu Mas Dani. Mas Rizal mungkin ada tambahan soal perbedaan itu? Gimana sih wong podo-podo sama-sama, TV-nya di rumah, sama-sama nggak bisa lihat juga gitu, kan Iya. nobar Iya. dengan sendiri apa bedanya gitu kan? Kalau sendiri itu kan seumpama nih ada peluang yang sangat emas gitu ya. Mmm, Waduh kate bengok iki kok ya ijen gitu kan gak enak. Ketika misalnya hmm, nobar kan ada teman-temannya nih. hmm. Pasti itu juga gak tahu ya refleks aja gitu. Loh loh loh.
Biasanya gitu. Oh, euforianya. Iya, euforianya yang Oke. diambil itu. Makanya kalau sendiri gak enak biasanya. Gitu. Jadi diem aja kalau sendiri wis. Mas yo kate gol kate apa Mas. Aduh. Emang gitu tok paling. Enggak yang ekspresif gitu enggak. Oke. Tadi kalau ngomong soal menyaksikan tidak langsung Hmm. di televisi atau bahkan mungkin mendengarkan streaming gitu. Hmm. Nah, kalau sekarang kan sudah sering itu streaming ya. Nah, kalau zaman saya radio, saya masih mengikuti. Dulu ada ya, jadi radio baik itu RRI maupun dulu kalau di Surabaya ada namanya Radio Gelora 10 November. Itu Iya. itu juga menyiarkan. Wah, itu tahun 90 sampai 2000 ya. Oh, zamannya Galatama ya Mas Dani ya? Ya, sampai ada Oh. liga-liga. Ya, sponsor-sponsor tertentu lah gitu ya. Itu sponsor rokok tertentu. Iya. Nah, iya Itu juga. Yes. Nah, sekarang saya mau penasaran juga ini. Hmm. Nah, mungkin kalau teman-teman yang tidak disabilitas, kita biasanya nyebutnya teman-teman yang bisa melihat itu adalah awas. Gitu ya, teman-teman Tuni Jatim. Bedanya dengan langsung di tribun. Nah, ini kan apa ya? Kalau menurut saya nih, apalagi kalau teman-teman yang bisa melihat, tentu saja lebih Real. gemar nih, lebih wah senang kalau ke lapangan dan sebagainya. Itu kan terbukti bahwa wah itu pada ini banget ya, histeris sekali gitu kalau hadir di lapangan. Bahkan kita kenal beberapa klub sepak bola itu punya supporter yang fanatik, Betul. ya toh. Wah itu kalau sudah siapa ketemu siapa, wah itu siap-siap itu sudah siaga semua kan keamanan kita itu kan, gitu kan. Nah, bagaimana teman-teman disabilitas netra, apa sih yang membedakan atau yang dirasakan ketika langsung di tribun? Nah, gitu itu silakan Mas Prana dulu. Waktu itu saya tribun awal itu tadi di 2025 ya. Tapi sebelum itu sebenarnya saya sudah kenal dunia radio, maksudnya radio yang menyiarkan sepak bola, sehingga dari situ waktu itu kan masih apa ya, hype-nya Walkman. Oh, Walkman yang pakai headset itu waktu itu saya. Kemudian diajak papa waktu itu 10 November awalnya itu nggak tahu tiba-tiba ngide aja, loh kalau di sana kan, jadi pikiran saya, loh kalau di sana masa iya sih ada komentatornya, kan nggak mungkin kalau nah logikanya kan nggak mungkin. Oh gitu ya. Iya. Akhirnya saya berinisiatif, ya udah, inisiatif saya adalah saya bawa radio, saya dengarkan di headset. Oh iya. Ya dengarkan siarannya, dan saya juga mendengarkan orang-orang di sekitaran Yang tribun di lapangan itu gitu ya. Iya. Nah, Jadi gitu sih cara. gimana kesannya tuh? Kesannya pastinya gini deh, kalau kita nonton bareng aja seru ya. Apalagi dengan satu tribun yang begitu banyak penonton, ribuan yang terus kita juga nyanyi-nyanyi. Kan kalau di nobar kan kita nggak mungkin juga nyanyi-nyanyi mek skala kecil. Enggak lah, enggak seru juga. Kalau di tribun iya, kita sama-sama nyanyi-nyanyi bareng-bareng gitu. Gitu. Oke. Kalau Mas Rizal menginjak tribun pertama kali kapan tuh? Ya itu 1 Oktober 2000. Weh, kok pas ya? Iya pas itu, bener-bener itu pengalaman pertama, wis serba pertama semua itu. Jadi Mas Rizal ini adalah dibilang saksi itu kok ya enggak lihat ya, apa nih ya. Nah gimana ini ya, jadi adalah salah satu ya, penonton yang nggak bisa menonton. Salah satu pengunjung manusia yang hadir di situ menyimak peristiwa tragedi tersebut tahun 2022. Betul. Dan itu adalah tribun pertama. Tribun pertama kok ya pas ada peristiwa yang sangat memilukan ya gitu, betul, di bangsa ini. Bisa diceritakan Mas Rizal, kok bisa apa ya, ini sebelumnya kan sudah sering menyimak sepak bola dari streaming, TV maupun radio, kok tiba-tiba kepingin tribun? Nah itu dulu
Iya, sebenarnya keinginan tribun itu udah dari lama sih sebenarnya. Hmm. Udah dari 2020-an paling ya, pokoknya udah lama sih gitu. Terus ya sempat hilang terus muncul lagi tuh ya nggak tahu ya. Waktu itu saya bersama kedua rekan saya waktu itu sekamar ya di asrama waktu itu waktu masih kuliah kan ya. Hmm. Di asrama kampus. Saya nyeletuk aja gitu. Aku kok pengen tribun yo ngono. Loh, Gitu. ya ayo sih berangkat. Sik delok jadwalnya apa ngono. Dilihat. Oh iki Arema Persebaya. Loh ya apa yakin lah? Yakin wis. Jadi inisiatornya sebenarnya saya sendiri gitu. Hmm. Wis ayo budal wis ngono. Nggak, saya kan ya namanya apa ya? Nggak punya apa ya? Pengalaman sebelumnya di apa tribun ya wis ya nggak ada pikiran yang gimana-gimana. Pokoknya aku pengen tribun gitu. Seru pokoknya bayangnya Wis seru pokoknya karena seru, kan ini bayangan apalagi seru. Apalagi big match gitu super ya. big match Gitu memang. kan. Kan saya tahu memang itu kayak El Clasico-nya Liga Spanyol gitu kan. Hmm. Memang tahu, cuman saya memang nggak berpikiran sampai ke situ gitu kan. Yes, pokoknya sing tak bayangno serune, ramene gitu. Waktu itu kita beli tiket ekonomi gitu. Ya udah beli aja langsung udah ke sana. Sampai Gitu. dibela-belain hidup di homestay waktu itu Hmm. sama kedua rekan saya ya, 3 dengan saya. Sebentar. Hmm. Ini nggak bukan semata-mata kalau ini ya peristiwa ini ya, Hmm. bukan semata-mata masalah disabilitas netra nonton bola. Hmm. Kita tahu pada saat itu sedemikian pertandingan itu berakhir Hmm. terjadi kerusuhan, Iya, terjadi keramaian, kekacauan yang ah, sedemikian rupa, betul. di mana tentunya Mas Rizal ada di situ. Iya, di dalam stadion situ. Nah ini sebentar, ini menjadi apa ya? Mohon maaf ini, Ah. kok masih ada? Kok Iya. ini gini loh. Iya kan analoginya begini. Mohon maaf, ini menelan korban sangat banyak. Heeh. Ratusan orang, ribuan orang berjejalan, Puluhan iya kan? ribu Mas Dani. Puluhan ribu Iya, puluhan ribu. berjejalan di sana hingga memakan korban sedemikian banyak. Hmm. Ini gimana Mas Rizal waktu itu di mana apa ya? Keselempit di mana misalnya atau gimana kok bisa Nyawa rangkep Mas Dani. misalnya keluar dari Iya, gimana keluarnya ya itu atau saat suasana sedang berlangsung itu bagaimana iya, gitu loh. itu selembar nyawa yang nemu. Gitu ya. Iya, enggak jadi kan kita awalnya beli di tiket ekonomi ya. Terus setelah datang ke stadion ketemu sama panitia pelaksana terus intinya itu dengan apa namanya izin kita, izin pampel juga. Nah, kita dipindah ke VIP. Hmm. Ya bilangnya sih ya nanti khawatirnya nanti kami nanti ada sesuatu. Oh, sudah ada Sudah peringatan ada ya iya, istilahnya sebenarnya dari gitu. petugas ya, dari ada Dari pampel. kekhawatiran juga ya. Betul, ada Sudah kekhawatiran. diingatkan. Padahal VIP mahal ya. Nah iya makanya, terus kita ya ngomong, "Loh enggak Pak, nggak apa-apa, kita di ekonomi aja waktu Iya, itu takut kita." suruh nambah kan Nah ya. makanya, ya apa sih Rek? Gawat. Ya, "Oh enggak apa-apa." Oh akhirnya setengah jam kalau nggak salah kita nunggu di lobi tribun, lupa tribun mana. Itu intinya kita bisa di VIP. Nah itu Mas Dani, sehingga kita menyimak ya kan, kita mau menonton itu gak ketok ya toh, Ya, ya. menyimak pertandingan itu di tribun VIP. Hmm. Di sekitaran meja pers waktu itu. Oh, begitu. Iya, Pertandingan berlangsung ya. berlangsung. Ya Mas, Wah, gimana itu itu kan itu ada gol-gol juga kan ada itu ya gimana Mas, tuh? makanya kalau di rumah kan nobarnya Hmm. dengan apa, terbantunya kita dengan komentator ya. Hmm. Kalau di situ ya dengan euforia kanan kiri. "Oh, aduh saya." Oh, berarti kate gol worong. Wis mbuh sapa sing ngegol dhisik, sing penting kan ada euforianya gitu. Iya. Iya, yang kita nikmati dan kita cari itu euforia, Betul. gitu. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, ketika awal bagaimana Mas Rizal mengetahui, waduh, ada yang nggak bener ini, ada kerusuhan ini, gimana itu? Ya kekhawatiran itu pasti ada gitu kan, terus tiba-tiba gak ono apa-apa moro-moro terus ono suara gemblondang, suara Ada ya suara itu ya? ada. Tiba-tiba dengar itu nggak ada, jadi nggak ada misalnya yang ada orang atau apa cerita, Mas, itu Enggak nggak ada? ada. Jadi, Nggak ada ya? waktu itu pertandingan usai, Heeh. terus beberapa menit kemudian terus kok langsung krungu orang lempar-lempar, ada pecahan kaca, krungu ya apa, dengarnya di sekitar sih, cuman nggak deket banget enggak, agak jauh. Nah, baru terus
beberapa saat kemudian ada tim dari tentara sama kepolisian waktu itu memberitahu, ininya ngasih informasi ke kami gitu bahwa jangan pulang dulu, jangan keluar dulu, tetap di sini Hmm. gitu. Bahkan sampai ada gas air mata itu sempat ada sih kemarin, kena Hmm. kena dikit Oh, terkena di sempat tangan, tapi terkena di ya di tangan. tangan. Karena waktu ada imbauan itu langsung nunduk gitu, terus tak tutupi selayar waktu itu. Nah gitu. Gimana So, perasaannya ketika terjadi keramaian? Itu berapa lama tuh di dalam situ? dari Waktu 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 pertama kali dengar keributan sampai akhirnya bisa keluar tuh kira-kira berapa lama? 2,5 jam. Wih, Jadi kan usahanya jam 10 tuh. Nah, enggak terus lah itu berarti duduk di tempat duduk itu selama itu. iya, jadi gini, Nah, eh kita duduk di tribun ini jam 10 sampai jam setengah 12 dulu. mm, Wes ya. oke. Terus turun, kita dibolehkan turun. Sebentar. Itu kan oke, berarti selama 1,5 jam Di dalam tribun dulu. itu apa saja yang Anda dengar? Ya Bisa wis, Anda dengar? pokoknya orang teriak-teriak, orang ngumpat gitu-gitu ya. Kemudian ada pecahan-pecahan kaca, piar-piar, Heeh. terus ada lemparan-lemparan, terus pokoknya kerusuhan sih sehingga ya Satu sudah. setengah jam kan lama tuh. Iya, makanya Itu yes kan itu wah, rame-rame gitu, mhm. bener-bener rame yang Gimana itu rasanya bergemuruh. tuh, dengar kayak gitu? Yo, iki gak apa-apa iki rek. Ada perasaan misal, "Waduh ini kok ada orang apa ngelempar apa nyasar," atau ada kekhawatiran seperti itu enggak? Kalau kekhawatiran sih gini tok, "Gendang, iki atik lempar-lemparan watu gak yo?" Ngono. "Nyasar ini gak kira-kira yo?" Ah, iya iya Ya iya. gitu tak sih sebenarnya, tapi yang bagaimana enggak, karena ya itu tadi di sekitar kami ada, Petugas ya, kawan-kawan pengaman dari, ya. kepolisian, terus ada tentara juga, itu sih. Mhm Ada mhm juga dari mhm. tim Pampel itu ada juga. Makanya, kita dijaga betul waktu itu ya. Mungkin ya itu karena takut kena sasaran, salah sasaran itu loh. Mhm Nah, terus baru kita turun. Terus ada aba-aba dari nggak tahu mungkin sampai ada kayak tim yang jaga di bawah siapa, mhm gitu, di depan lobi siapa. Mereka koordinasi gitu serapi itu, "Oh ini sudah aman, silahkan, mas-masnya ini bisa turun." Oh ya sudah, kita turun mhm dikawal, kanan kiri ada tentara, ada kepolisian, wis kanan kiri depan belakang rapet pokoknya. Tuh sampai saya digandeng kanan kiri, mhm. jalan. Kita turun terus itu juga nggak langsung betul-betul keluar dari pintu gerbang itu 12:30. Jadi Nah, kita duduk dulu di warung, ada warkop di dalam stadion itu ada kan ya, wah sempat ngopi Oh dulu? ya nggak sempat sih kalau ngopi Oh waktu itu enggak? nggak Cuma mikir duduk ngopi, aja ya? duduk aja sambil Oh, ya itu mendengarkan orang, eee, lalu lalang, ada yang bawa kereta jenazah waktu itu. loh kok tahu kalau itu kereta Ya jenazah? dibilangin, Oh "Iya iya. awas ini ada kereta jenazah lewat agak ke kiri sedikit," waktu itu ada gitu kan, gitu. Gimana perasaan Ya mendengar iya. informasi seperti itu? Saya sih merasa, waduh, gini banget ya, berawal dari niat pengen tribun, kan saya memang bener-bener nggak pernah tribun. Kok ya tribun pertama kok ya langsung disuguhi peristiwa yang sebegitu besar gitu loh. Ya Ya. shock sih, tapi nggak yang seberapa, nggak sampai ada traumatik gitu, nggak. Hmm. Masih gitu sih Mas Dani. 1 Oktober 22, 2022. heeh. Sebagai pencinta sepak bola, kawan saya satunya nih, Mhm. Mas Prana, apakah turut menyaksikan pertandingan tersebut? Ngomong-ngomong ini kan big match ya, Big match loh. super big match gitu Iya, kan ya. Iya, El Siapa Clasico. yang nggak tahu gitu kan Persebaya sama Arema kan gitu. Heeh. iya. Pada saat itu kan kalau kita ngomong apakah menyaksikan, pasti menyaksikan. Bahkan waktu itu saya reguler aja masih mantengin handphone ya sama, jadi misalkan main gitar gitu sambil dengerin handphone. Hmm. Waktu itu. Bagi fokus ya. Iya. Jadi sampai segitunya, dan apa ya, waktu itu ketika selesai terus ada kabar begitu ya, saya juga kaget. Hmm. Kaget. Ternyata ya di tahun-tahun yang saya rasa sepak bola itu pada waktu itu kan sudah lumayan membaik ya, Hmm. 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 posisinya ya. Hmm. Itu dan liga kita juga mulai mulai apa ya, mulai ada perbaikan dan segala macam. Hmm. Ternyata ya Ada masih ada kasus yang itu. begitu-begitu. Hmm. Soal yang tadi Ya, Mas Rizal, iya.
begitu berhasil Hmm. apa ya, selamat gitu ya dari peristiwa tersebut ya kan. Nah, karena itu itu sangat saya juga kalau berada di tempat tersebut mungkin bisa gemeter juga kan gitu. Nah, gimana keluarga nih? Karena kan Hmm. apa ya, satu, kalau orang nonton bola itu yo ya gitulah pasti dengan rame-ramenya. Hmm. Nah, itu saja sudah bikin orang tua khawatir Merinding ya. gitu ya. Satu. Iya. Yang kedua, eh, ini Mas Rizal ini disabilitas penglihatan. Toh, masuk di situ, nyampur di situ, terus ininya lagi, fatalnya lagi, ada peristiwa seperti itu yang waktu itu seingat saya begitu terjadi langsung diberitakan. Kalau sekarang kan cepet banget ya. Iya, cepet Begitu banget. langsung Langsung. flash news. Itu gimana? Apakah ada yang telepon menghubungi dan Oh, sebagainya? banyak. Apa panik dan Oh, sebagainya? banyak itu. Nah, Nah, kebetulan ini nggak tahu ya. Handphone saya waktu itu lemah baterainya. Jadi hmm, saya tahu banyak telepon masuk dan banyak chat juga yang masuk gitu kan. hmm. Memang saya Tribun ini nggak ngomong-ngomong gitu. Ya Wah, wes. apalagi Kak Nah, ngomong, iya, Kak ngomong-ngomong ngomong-ngomong berarti gitu. nggak tahu kalau Ya, nonton tapi bola ini ya, tapi orang mereka tua ya. tahunya dari story sih. Jadi saya waktu alhamdulillah sempat bikin story. Waktu pemain-pemain datang itu kan kayak kita tuh berdiri gitu kan. Nah, sambil nyanyi-nyanyi. Nah, itu saya sempat bikin story. Nah, Wis. mereka taunya dan kagetnya dari situ. Tapi ya sejak ada berita itu baru mereka rame-rame berbondong-bondong chat. Dan waktu itu karena saya di suasana chaos jadi saya nggak sempat HP-an. Dan Hmm. di homestay saya juga lemes ya, nggak tahu kenapa mungkin karena capek. Saya juga Capek kurang dan shock kali ya. iya mungkin gitu ya, Aduh. lemes, terus kurang fit juga, wes tambah wes drop wes akhirnya wes. Hmm. Sehingga saya tidak merespon chat-chat itu sampai HP saya mati dan saya waktu itu lemesnya cukup lama, syoknya cukup lama, 1 hari 1 malam lebih. Pokoknya Senin siang saya baru buka HP, Hmm. wah wes wes bingung aku sampai ngechat jawab situk-situk. "Piye opo ngene, sik urip ta?" Wes kayak gitu. Iya. Ada yang tanya gitu, Iya, "Sik urip ta?" pastilah. Ngono. Iya lho kon. Gimana Ada tuh? yang kayak gitu, banyak banget sampai Hmm. teman-teman kelasku waktu itu juga menanyakan nge-tag di grup ya, terus Hmm. Jabir sendiri gitu ya. Hmm. Ya udah itu sih. Jadi banyak yang menyerbu WA itu banyak. Oh gitu ya. Hmm. Katanya ada yang udah nyiapin bendera apa? Oh iya itu teman-teman kelas itu ya, itu sampai Gimana tuh? sampai ya mereka sudah akan memasang itu bendera yang warna hitam itu. Sudah yakin kalau Rizal adalah Soalnya salah satu gitu korban ya. iya. Tapi ya Waduh, sudahlah itu kan. anu ya, itu persiapan setengah apa itu? Wah, itu kamu harus mungkin ada teman yang agak sentimen ini. Mungkin Enggak lah. saya kira mungkin karena Enggak sih, ya. ceweknya Katut Rizal terus dia Weh, sentimen gitu. wah, wis. Enggak lah, Repot enggak. juga. Jadi apa ya, ya karena itu, karena dihubungi Oh iya satu iya. 2 hari nggak Nggak bisa bisa terus, gitu ya. waduh jangan-jangan korban ngono Wah, wis. jangan. Wes mau langsung dibuatkan bendera itu ya. Bendera hitam Ya ya. ampun, sampai Yes, segitunya. iya sampai gitu, bahkan sampai sampai yes Eh, pokoknya tapi nggak ngomong-ngomong yakin. itu kapok nggak Tribun? Enggak Enggak ya? enggak. Pengen lagi? Iya. Asalkan jangan ribut lagi ya? Iya. Jadi nggak Ya ada makanya trauma lah. akhirnya kan jadi itu kan pelajaran, oh ya wis lah berarti golek pertandingan sing aman-aman Ya ngono. sih aman-aman aja. Gitu. Mas Prana, kalau kita sebagai disabilitas penglihatan, Hmm. apa ya, mengamati perkembangan sepak bola nasional. Ya. Nah, gimana perkembangan akhir-akhir ini? Kalau kita beberapa saat yang lalu, tentunya Indonesia dirajai oleh klub-klub besar Hmm. yang legendaris gitu kan, yang umurnya tua-tua gitu ya. Maksudnya klubnya ya klub lama gitu ya, Hmm. yang memang udah kawakan dan besar banget. Nah, di akhir-akhir ini gimana? Apakah dominasi ada perubahan peta ya dari apa namanya di sepak bola nasional itu perkembangan siapa sekarang yang merajai ngikuti nggak coba? Mhm. Iya, kalau dominasi 4 tim terutama ya, misalkan Hmm, kita ngomong yang basis supporternya paling besar kan besar pasti Surabaya, Jakarta, Bandung, Bandung. Malang. Hmm, 4 tim ini masih konsisten sih.
untuk sampai saat ini ya. Artinya ya masih mungkin 3 tim itu masih di yang di papan atas Hmm. gitu. Bahkan mungkin saya nggak tahu kemarin terakhir misalkan Arema itu juga lumayan juga. Jadi artinya 4 tim ini masih konsisten. Tapi kalau petanya, kalau kita ngomongin peta itu memang sekarang sudah semakin ketat karena ya banyak hal sekarang klub-klub juga sudah mulai belajar yang dulunya kita kan tahunya klub-klub itu didanai APBD misalnya. Kalau sekarang klub-klub itu sudah rata-rata itu sudah punya hasil bisnisnya sendiri. Misalkan kayak Persebaya kan punya merchandise dan yang pokoknya yang bisa dijual di store-store-nya itu punya gitu. Bahkan beberapa klub sekarang sudah merambah ke Asia. Sekarang beberapa klub di Indonesia ini. Gitu sih. Itu perkembangan yang menurut saya sangat-sangat patut kita apresiasi. Gitu ya, luar biasa. Teman-teman, sobat Perti Jatim semua, lepas dari disabilitas netra yang suka main bola atau yang suka dengan permainan sepak bola, nah ini teman-teman juga bisa main bola ini. Oh iya. Tapi caranya gimana? Waduh, nanti lain kali ya. Iya, lain Atau kali mungkin aja. bisa Lain kali cek aja. itu nanti di video YouTube, saya kira mungkin juga sudah ada yang posting. Gimana sih kalau tunanetra main bola gitu kan? Nah, ini gimana sih caranya kok teman-teman ini punya analisis yang demikian? Mas Prana misalnya, Rizal misalnya. Mas Rizal, bagaimana sih teman-teman ini padahal sekali lagi kehilangan penglihatan, tapi bisa menikmati tadi pertandingan sepak bola melalui komentator dan segala macam informasi. Nah, sejauh ini seberapa atau mungkin aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas, boleh nih disabilitas secara umum atau khusus netra ya, mungkin dikomentari gimana nih untuk menikmati pertunjukan atau pertandingan yang sifatnya di bidang olahraga, kalau sepengetahuannya Mas Rizal sendiri. Ya dari tayangan-tayangan sebenarnya banyak sih Mas Dani. Itu tayangan-tayangan yang di YouTube. Jadi misalnya nggak harus di TV, di YouTube itu juga banyak beberapa channel itu yang live gitu. Ketika ada pertandingan berlangsung. Gitu sih. Jadi Komentatornya juga oke ya. ya komentator juga oke. Kecuali kalau yang di bukan yang di TV-nya bukan, kan ada TV yang punya channel tuh. Ada juga video sport itu juga ada kadang-kadang. Nah, kalau yang di lain-lain itu nggak tahu ya sekarang ya. Dulu itu sempat katanya temen tapi ya saya nggak itu ada subtitle-nya sih. Sehingga itu bagi teman-teman dengar apa bahasanya gitu tuh sebutannya. Teman-teman tuli ta. Ya, teman-teman tuli itu bisa menikmati juga. Gitu sih. Gitu. Iya, terus ya itu sih sepengetahuanku nggak terlalu ini sih. Intinya kita akses informasi sepak bola itu selain dari TV, dari YouTube juga dari informasi-informasi berita-berita itu banyak. Artinya tunanetra nggak mengalami masalah Tidak. dalam mengaksesnya. Tidak, gampang. Gitu ya. Iya, selagi kita mau gampang. Ini loh teman-teman Pertuni Jatim. Jadi ini dikarenakan banyak hal. Yang pertama teknologi yang semakin maju, ya kan? Iya. Yang kedua, kita tidak bisa mengabaikan jasa dari teman-teman komentator ini ya. Betul. Yang sangat bisa detail mendeskripsikan peristiwa yang terjadi. Iya, itu. Nah, ini adalah enggak tahu apakah ini memang disengaja gitu ya untuk memfasilitasi kawan-kawan tunanetra, karena saya punya rekan dulu kayak ini, kalau teman-teman di RRI Jakarta mungkin tidak asing dengan nama Yanto Prawironegoro. Nah, itu dulu. Oh iya. Itu sangat dekat dengan kawan-kawan netra di Jakarta saat itu. Menurut beliau itu yang terkait dengan siaran bola dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi ini peran yang luar biasa yang harus tetap dipertahankan. Betul.
ternyata pentingnya komentator bola bukan hanya untuk menambah keseruan atau nemenin pemirsa untuk meningkatkan spirit dan sebagainya, enggak. Tapi bagi disabilitas netra, disabilitas penglihatan, Sangat ini membantu. sangat membantu. Diperlukan sebagai salah satu aksesibilitas Betul. bagaimana teman-teman tunanetra ini bisa menikmati Sepak bola. sepak bola, gitu ya teman-teman. Nah, untuk ke depan nih gimana Mas Prana? Harapan untuk perkembangan persepak bolaan nasional. Ya, untuk perkembangan saya rasa saya dan beberapa teman khususnya Mas Rijal juga pasti tahu ya. Sekarang liga kita sudah mulai bagus. Betul. Ada VAR, bahkan di championship-nya atau di Liga 2-nya itu juga sudah ada VAR. Ada VAR. VAR itu video assistant referee, teman-teman. Jadi kalau teman-teman atau sobat Pertuni yang belum tahu nih, itu sebenarnya buat sebagai teknologinya wasit. Jadi ketika ada yang tidak terlihat, misalkan gol, Ditayangkan ulang gitu ya. tapi offside misalnya. Offside apa enggak ya? Kan enggak yakin tuh misalnya. Itu ditayangkan oleh VAR ini tadi. Dan VAR juga ada operatornya. Gitu. Nah, kedepannya pastinya harapannya semakin baik dan kita juga semoga ini kan timnas kita juga sudah di quarter 4 ya. Betul. Lagi melejit. Iya, yang nantinya itu akan lawan Irak dan Arab Saudi. Iya, semoga di 2026 kita bisa menyaksikan dan bisa mendengarkan timnas kita di Piala Dunia. Betul. Gitu. Ya. Mas Rizal, sebetulnya banyak nggak sih teman-teman disabilitas netra penikmat sepak bola kayak sampean-sampean ini? Banyak ya? Banyak. Nah, ini ya teman-teman, mungkin ada kawan-kawan dari media yang menyimak podcast ini, teman-teman komentator juga, kami sangat berterima kasih. Nah, ini teman-teman tunanetra nggak cuma 1-2 yang nonton, banyak. Bahkan kita punya menikmati. grup kok Mas. Iya. Grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Iya. Nah itu ya, jadi grup WhatsApp khusus untuk teman-teman tunanetra penggemar bola, kan begitu kan? Iya. Tidak hanya bola di situ. Oh gitu? Iya, tidak hanya bola. Tapi memang kebanyakan memang penggemar bola. Begitu. Nah, gitulah. Ini obrolannya cukup asik, tapi nggak sadar udah nyampe Lama di sih. penghujung ini tadi. Lama ya, cukup lama ini ya. Iya. Jadi Asik semoga ya. nggak bosan Iya. yang menyaksikan, yang mendengarkan dan para pemirsa dari podcast kami di Pertuni Jatim. Nah, gimana Mas Rizal? Mungkin ada harapan untuk aksesibilitas, bagaimana tunanetra atau disabilitas yang lain juga dalam menikmati sajian olahraga kali ini ya, olahraga macam-macam. Baik. Kalau harapan saya sepak bola udah bagus jadi kan ya. Sepak bola untuk bagi aksesibilitas bagi teman-teman disabilitas penglihatan sudah bagus sih, sudah cukup bagus. Mungkin nanti kedepannya bisa ditingkatkan, misalnya nih ya, waktu pertandingan bola nih ada subtitle yang bergerak itu kan untuk teman-teman tuli atau tunarungu. Sehingga mereka juga bisa nih menikmati gitu, kayak transkripsi modelnya. Mudah-mudahan ada teknologi yang bisa mengcover itu dan tidak ya kurang lebih sama dengan Mas Prana tadi. Ini kan timnas U17 juga sudah berolahraga di Piala Dunia nih U17 November kalau nggak salah ya. Di mana, Qatar ya kalau nggak salah. Qatar. Itu juga harapan saya selaku pecinta sepak bola. Itu bisa memetik hasil yang maksimal di panggung Piala Dunia U17. Juga timnas senior alhamdulillah mudah-mudahan juga bisa berlaga di Amerika Serikat tahun depan. Oke. Begitu Sobat Pertuni Jatim, obrolan saya bersama dua sahabat kita, ada Mas Prana dan Mas Rizal, tentang gimana sih tunanetra itu bisa menikmati sepak bola dan sebagainya, hingga bagaimana harus tribun dan Mas Rizal melewati peristiwa yang luar biasa, yaitu tragedi Kanjuruhan yang terjadi 1 Oktober 2022. Nah, sekali lagi dalam rangka hal tersebut
kami mengucapkan turut berduka cita. Semoga peristiwa yang sama nggak terulang lagi ya, Betul. Mas Prana, Mas Ical ya. Iya. Ini Semoga lebih baik lagi lah. ya, semoga jadikan pelajaran untuk semua pihak. Betul. Bagaimana menyikapi olahraga dengan sportif, dengan fair, tidak emosional, yang nantinya akan menimbulkan dampak yang merugikan diri sendiri, banyak orang ya, dan terutama ini keluarga-keluarga yang kehilangan. Saya dan teman-teman mengucapkan turut belasungkawa dan semoga mendapat penghiburan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Gitu ya. Begitu sahabat Pertuni Jatim, obrolan kita kali ini. Saya Dani Heru mengucapkan selamat jumpa lagi ya. Semoga nggak bosan dengar suara saya, melihat wajahnya, dan sampai ketemu di obrolan-obrolan selanjutnya, mungkin dengan host yang beda atau dengan sama juga nggak tahu. Salam sehat untuk semuanya. Pertuni Jawa Timur berkontribusi dengan aksi.